3, 2, 1, action. Halo Sobat Edukasi, selamat siang. Selamat datang di Ruang Edukasi. Tempat ngobrol santai tapi bermakna seputar isu-isu dalam dunia pendidikan. Saya Yosefina Derang Nolowala, dan hari ini kita akan membahas tentang keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Contoh kasus saat ini adalah banyak anak-anak yang lebih sering bermain gadget daripada belajar. Dan nilai akademisnya menurun karena orang tua tidak memberikan batasan penggunaan gadget dan kurang perhatian terhadap kegiatan anak. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama narasumber. Saya Lilenora Mahaklori. Terima kasih Kak Indah, saya sangat senang sekali bisa berdiskusi hari ini. Tema kita hari ini memang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, apalagi generasi muda seperti kita yang kelak akan menjadi orang tua. Kita perlu sadar dari sekarang bahwa pendidikan anak bukan hanya soal bangku sekolah saja, tetapi perlu juga perhatian dari seorang orang tua. Jadi banyak yang berpikir bahwa keterlibatan orang tua itu cuma soal lembar sekolah dan hadir di acara rapat wali murid. Tapi sebenarnya maknanya lebih dalam dari itu ya. Ya, benar sekali. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak itu adalah keikutsertaan aktif dan berkelanjutan dalam proses belajar anak baik di rumah maupun di sekolah. Ini mencakup dukungan emosional, pengawasan belajar, komunikasi dengan guru, hingga memberikan teladan positif. Jadi, bukan hanya sekedar urusan administrasi sekolah saja. Menarik ya untuk membuat sahabat edukasi di rumah untuk memahami hal tersebut. Saya meminta kakak menjelaskan 3 poin kunci keterlibatan orang tua. Baik, jadi ada 3 poin penting dalam kunci keberhasilan keterlibatan orang tua kepada anaknya. Yang pertama itu adalah komunikasi yang konsisten. Jadi anak-anak yang terbiasa komunikasi dengan orang tuanya itu mereka akan percaya diri dan terbuka. Nah, komunikasi ini bukan hanya sekedar bertanya sudah belajar apa belum, tetapi juga mendengarkan perasaan anak, apa yang dia dapatkan di sekolah, bagaimana pengalaman dia dengan teman-temannya di sekolah. Dan juga dengan komunikasi yang baik ini dapat menciptakan keadaan emosional yang menjadi fondasi utama dalam proses belajar anak. Jadi komunikasi yang baik itu dia akan menciptakan emosional yang baik, dan itu menjadi fondasi dalam belajar anak. Oh, jadi kadang anak itu butuh didengarkan ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya itu adalah poin yang kedua, itu adalah memberikan teladan yang baik. Jadi anak-anak itu cenderung mereka meniru apa yang mereka lihat. Jika orang tuanya itu rajin membaca, menghargai waktu, dan atau memperlakukan orang lain dengan baik, maka anak-anak akan menyerap nilai-nilai atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua itu. Nah, ini juga merupakan contoh pembelajaran pendidikan karakter dari rumah. Nah, yang ketiga itu adalah membangun kolaborasi yang aktif dengan pihak sekolah. Nah, terkadang itu orang tua hanya datang ke sekolah tuh jika anaknya mengalami masalah atau saat akan menerima raport ya. Padahal komunikasi yang rutin dengan guru itu bisa membantu orang tua untuk mengetahui sejauh mana sih perkembangan anaknya di sekolah, apakah dia dapat memahami materi dengan baik, dan bagaimana keadaan sosial dia dengan teman-teman sebangkunya di kelas.
Nah, dengan begitu orang tua dan juga guru dapat menjadi satu tim yang solid untuk menciptakan pendidikan anak yang lebih baik. Jadi guru bersama dengan orang tua membangun tim yang aktif untuk pendidikan anak. Ya, betul sekali. Jadi kita semua punya peran yang masing-masing untuk meningkatkan pendidikan anak di sekolah. Kalau kita berbicara lebih konkret, bentuk-bentuk keterlibatan orang tua itu seperti apa saja kali ini? Tentu ada banyak bentuknya ya. Ya, tentu ada banyak bentuknya ya. Itu contohnya itu mulai dari hal sederhana seperti membaca buku sebelum tidur, berdiskusi tentang pelajaran, ikut serta rapat orang tua di sekolah, hingga memantau perkembangan belajar anak melalui teknologi. Bahkan bisa juga menunjukkan kebiasaan membaca bersama di rumah agar anak memiliki motivasi dan juga bisa menambahkan literasi anak dari rumah. Seperti itu. Mengingat keterlibatan orang tua tersebut, saya mengingat masa kecil saya ya Bu ya, ya Kak ya. Waktu kecil kan pada saat kita belajar itu pasti selalu didampingi oleh orang tua. Iya, betul. Jadi itu juga salah satu bisa saya merasakan bahwa kepedulian orang tua terhadap perkembangan diri saya itu sangat baik, dan itu juga bisa membantu mendapat kekuatan tambahan. Iya, betul sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh keterlibatan orang tua yang sangat penting ya, Kak Inde, karena ketika anak dia mendapat dukungan emosional dari orang tua, itu bisa menciptakan rasa aman bagi dia, sehingga dia merasa kalau dia itu memiliki sandaran atau tempat untuk dia berlindung seperti itu. Jadi ketika dia ke sekolah atau dia keluar, itu dia lebih percaya diri dan juga memiliki rasa tanggung jawab, seperti itu kayaknya. Kalau kita lihat dari sisi akademik dan sosial, apakah pengaruh keterlibatan orang tua itu sangat penting? Ya, betul sekali. Jadi keterlibatan orang tua itu dia mempengaruhi kedua aspek tersebut, yaitu aspek akademik dan juga sosial. Nah, karena persepsi anak terhadap dukungan orang tua itu sangat berkorelasi dengan motivasi dan perilaku mereka di sekolah. Nah, anak-anak akan merasa cenderung lebih disiplin, bertanggung jawab, dan juga mereka kooperatif di sekolah nanti, seperti itu. Dan ini tentu pasti akan berdampak ke hubungan antara guru dan teman sebaya ya? Iya, betul sekali. Jadi anak menjadi lebih percaya diri, lebih mudah menjalin hubungan sosial dengan temannya, dan juga tidak mudah terbeban atau memiliki pikiran yang stres karena tahu bahwa mereka punya tim pendukung di rumah, seperti itu. Oh iya. Baik Kakak. Sekarang juga kan kita hidup di era modern, Digital, atau ya. digital ya, apakah teknologi membantu atau malah menjauhkan orang tua dan anak tersebut? Ya, itu keduanya bisa terjadi ya. Jadi itu kembali lagi ke kepribadian kita gitu. Bagaimana kita dapat mengelola atau menggunakan teknologi itu. Jadi ada ilmuwan ya, Goodall dan juga Montgomery, itu tahun 2017 dia menyebutkan bahwa teknologi bisa menjadi jembatan yang luar biasa jika digunakan dengan baik. Kita hidup dengan zaman yang serba modern ini kan, banyak anak-anak remaja yang ingin hidup bebas, keluar dari namanya perhatian orang tua ya kan. Jadi keterlibatan, bagaimana dengan keterlibatan pada anak remaja tersebut
yang mau ingin hidup mandiri. Justru pada saat anak remaja itu mereka perlu keterlibatan orang tua, ya sangat dibutuhkan karena diskusi akademik dan juga dukungan emosional dari orang tua itu pada masa remaja itu dapat mengelola pikiran anak dalam mereka membuat keputusan dan merancang masa depan mereka. Jadi mereka lebih tertata hidupnya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebelum mereka melakukannya, mereka merencanakan dulu dan mereka pikir secara matang sebelum mengambil suatu keputusan. Lalu bagaimana dengan kan setiap anak memiliki latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan pengaruh budaya keluarga atau latar belakang keluarga dari ekonomi sosial ekonomi? Melihat itu banyak anak yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Setiap anak pasti mempunyai latar belakang keluarga itu yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan keterlibatan pengaruh budaya keluarga dan latar belakang sosial ekonomi terhadap keterlibatan orang tua? Ya, ini sangat penting ya, karena gaya keterlibatan orang tua itu sangat dipengaruhi oleh nilai keluarga dan juga nilai sosial. Tapi semua orang tua, apapun latar belakangnya, apapun keadaan sosial dan ekonominya, itu punya kapasitas untuk terlibat. Nah, yang diperlukan adalah yang lebih penting itu adalah kesadaran dan juga niat dan kesempatan gitu. Jadi tanpa memandang latar belakang, setiap orang tua pasti jika dia punya niat yang tinggi, pasti dia juga bisa menghadapi tantangan yang seperti tadi yang sudah disebutkan. Lalu bagaimana dengan strategis praktis apa yang bisa orang tua lakukan sehari-hari untuk mengatasi atau ikut terlibat dalam perkembangan anak gitu? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang pertama itu sediakan waktu untuk berbicara tentang sekolah. Jadi bagaimana keterlibatan orang tua dapat mengambil waktu untuk berdiskusi dengan anak mereka tentang perkembangan sekolah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ciptakan ruang belajar yang tenang ya, supaya anak dia merasa tenang saat belajar di rumah. Yang ketiga adalah jalin komunikasi dengan guru ya. Itu adalah salah satu poin penting, karena bagaimana orang tua berkomunikasi dengan guru, karena guru juga dia yang lebih tahu bagaimana perkembangan belajar anak di sekolah. Jadi orang tua dan guru itu juga harus saling berdiskusi dan menjalin komunikasi yang baik agar bisa memantau perkembangan anak mereka saat di sekolah. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya itu berikan teladan ya, karena anak itu dia dapat menjadi teladan yang baik jika dari orang tuanya, dia melihat dari orang tuanya ya, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menambahkan dari perspektif dari sisi guru ya. Bagaimana Kakak Lili melihat hubungan antara peran orang tua dan peran guru, apalagi kita kan calon-calon guru ya. Jadi bagaimana Kakak melihat hubungan antara peran orang tua dan peran guru tersebut? Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan juga kolaboratif. Nah, menurut Vygotsky tahun 1985, proses belajar paling efektif terjadi jika siswa dibimbing dalam zona perkembangan proksimal. Nah, di sini guru bukan hanya satu-satunya sumber informasi, melainkan pendamping yang membantu siswa
mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga mandiri. Jadi kita guru atau kita sebagai calon guru itu juga harus belajar ya, lebih belajar mengenali karakter setiap peserta didik ya. Ya, tepat sekali. Jadi guru perlu memahami gaya belajar masing-masing anak. Apalagi yang kita tahu gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Ada yang visual, auditory, dan juga kinestetik. Jadi bagaimana kita harus, guru juga harus memahami setiap gaya belajar peserta didik. Jadi diferensiasi pembelajaran yaitu sangat membantu memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran kelas, apalagi siswa yang memenuhi siswa yang memiliki beragam gaya belajar. Jadi dengan diferensiasi pembelajaran itu dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda gaya belajar. Jadi guru menggunakan media yang variatif, mulai dari audio, visual, proyek-proyek, agar semua siswa itu bisa terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dapat juga itu juga bisa kita harus mendorong kolaborasi antar siswa ya pasti. Ya, betul sekali. Jadi kerja kelompok itu dapat meningkatkan hasil belajar dan juga keterampilan sosial. Jadi guru itu memfasilitasi diskusi, evaluasi mandiri, dan bahkan menggunakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ya pasti baik sekali, pasti jadi peran orang tua dan guru itu harus saling melengkapi ya, tidak boleh yang namanya harus saling berlawan, dan pasti harus bekerja sama untuk membangun karakter, mengembangkan pembelajaran setiap peserta didik. Iya, betul sekali. Jadi orang tua itu harus mendukung dari rumah, guru mendukung dari sekolah, ya seperti itu. Jadi keduanya, antara guru dan orang tua ini harus bekerja sama. Jadi seperti juga bisa membangun kemitraan antara rumah dan sekolah, itu sebagai kunci untuk membangun komunitas pendidikan yang kuat. Ya. Jadi sebenarnya pendidikan anak itu pendidikan anak jadi sebenarnya pendidikan anak itu kerjasama dari tiga pihak, yaitu anak, orang tua, dan guru ya. Iya, betul sekali. Jadi ketiganya harus saling mendukung, dan juga di mana lingkungan terdekat itu ya dapat, terutama keluarga, itu dia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan anak. Selain orang tua dan guru, pasti ada komunitas yang juga ikut peran penting dalam pendidikan anak. Saya minta Kakak Lili untuk sedikit menjelaskan peran penting komunitas tersebut dalam pendidikan anak. Ya, baik. Jadi pendidikan yang kuat itu selalu berakar pada komunitas. Nah, komunitas yang menyediakan ruang belajar yang alternatif di luar kelas, komunitas yang menyediakan ruang belajar alternatif di luar kelas, itu Dewey 1938 dia menyebut pengalaman sebagai fondasi utama pendidikan. Nah, saat siswa belajar langsung dari masyarakat, mereka mengembangkan empati, keterampilan sosial, dan juga rasa tanggung jawab. Jadi saat peserta didik berada di masyarakat, dia juga bisa mengambil pengalaman langsung atau jadi Kakak bisa berikan contoh konkretnya. Contoh konkretnya itu seperti siswa melakukan bakti sosial atau belajar dari pelaku UMKM lokal. Jadi itu adalah contoh pendidikan yang berbasis komunitas. Nah, menurut Freire 1970, pendidikan harus membebaskan dan membentuk kesadaran kritis, dan itu terjadi melalui interaksi yang realitas sosial.
Jadi apakah artinya komunitas ini juga menjadi agen pembelajaran? Ya, betul sekali. Bahkan kolaborasi antara sekolah dan tokoh masyarakat dapat menciptakan pembelajaran lebih kontekstual dan lebih bermakna. Berbicara tentang kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan komunitas, apa yang diperlukan untuk menciptakan sinergi antara orang tua, guru, dan komunitas tersebut ya? Yang diperlukan itu adalah keterbukaan, komunikasi aktif, dan juga komitmen bersama. Ketiga, Action 2001 menyatakan bahwa kemitraan ini memperkuat keberhasilan belajar. Jadi ketika ketiganya itu yaitu orang tua, guru, dan juga komunitas terlibat aktif, maka tercipta ekosistem belajar yang saling mendukung dan inklusif. Berbicara tentang hal tersebut, jadi sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi sekolah harus membuka diri terhadap masukan dan juga sumber daya dari luar. Nah, sementara komunitas orang tua dan juga guru itu pun harus tetap memiliki peran dalam mendidik generasi muda. Jadi guru bersama dengan orang tua membangun tim yang aktif untuk pendidikan anak. Ya, betul sekali. Jadi kita semua punya peran yang masing-masing untuk meningkatkan pendidikan anak di sekolah. Baik Kak, dari pembahasan ini saya rasa ada satu hal penting yang bisa disimpulkan dari pembahasan kita tadi, yaitu pendidikan bukan hanya urusan guru dan sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab penting orang tua dan keluarga. Kalau boleh tahu Kak, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan khususnya untuk generasi muda sekarang? Baik, pesan untuk sobat edukasi yang ada di rumah, kita sebagai generasi muda yang mungkin kita belum menjadi orang tua, tetapi suatu saat atau kelak kita akan menjadi orang tua, kita harus mengambil bagian dari ekosistem pendidikan anak di sekolah. Ingatlah bahwa keterlibatan kalian sangat menentukan pendidikan anak kalian. Jadilah pribadi yang peduli, belajar menjadi pendengar, dan jadilah contoh yang baik di masa depan, gitu ya. Karena masa depan pendidikan bangsa kita dimulai dari rumah. Mungkin itu saja pesan dari saya untuk sobat yang ada di rumah. Terima kasih untuk Kakak Lili. Obrolan hari ini membuka wawasan kita dan ini juga buat sobat-sobat edukasi dimanapun berada. Semoga setelah menonton video ini kita bisa lebih memahami bahwa pendidikan itu bukan hanya soal ujian, tetapi tentang hubungan, perhatian, dan kerjasama yang baik. Salam edukasi.
Tunggu suka mati nih. Berketum belum siap, berketum saya minta. Jadi Belum siap. 1, 2, 3. jadi kelili banyak tempat. Sudah. Saya. Ikut saya. Contoh kasus saat ini adalah banyak anak-anak yang lebih berpikir bahwa keterlibatan orang tua itu cuma soal lembaran. Dan juga dengan komunikasi yang baik ini dapat menciptakan keadaan emosional yang menjadi fondasi